Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Montanus Bangun dari Prodi S1 Akuntansi 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video micro teaching dengan topik akuntansi penjualan konsinyasi. Adapun ringkasan dan tujuan pembelajaran ini ialah: yang pertama, memahami pengertian penjualan konsinyasi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, mengetahui alasan-alasan konsinyor maupun konsinyi memilih melakukan penjualan konsinyasi. Yang ketiga, mencatat transaksi konsinyasi bagi konsinyor dan konsinyi, baik dengan memakai metode laba terpisah maupun dengan metode laba tak terpisah. Dan yang keempat, menyusun laporan laba rugi untuk penjualan konsinyasi. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya meningkatkan volume penjualannya untuk mencapai peningkatan laba yang merupakan tujuan dasar setiap perusahaan. Dalam sistem penjualan ini, si pemilik barang yang bermaksud menjual barang-barangnya menitipkan barang tersebut kepada pihak lain untuk dijualkan. Drebin mengartikan penjualan konsinyasi ini sebagai suatu bentuk penjualan dengan penyerahan barang oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Sementara hak kepemilikan atas barang masih ditahan atau dipegang oleh si pemilik sampai barang tersebut terjual. Si pemilik yang menitipkan barang disebut sebagai konsinyor atau penitip, sedangkan pihak yang menerima titipan barang disebut konsinyi atau komisioner. Ciri-ciri penjualan konsinyasi. Yang pertama, hak milik atas barang. Pelaksanaan penjualan konsinyasi akan dimulai dengan dilakukannya penyerahan fisik barang oleh konsinyor kepada konsinyi. Dalam hal ini, penyerahan fisik barang tidak diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan atas barang dimaksud kepada konsinyi. Hak kepemilikan masih tetap berada di tangan konsinyor dan baru akan berpindah dari konsinyor sesudah konsinyi berhasil menjualkannya kepada pihak ketiga atau pembeli. Yang kedua, biaya penjualan. Meskipun pihak yang bertindak sebagai penjual barang adalah konsinyi, tetapi dalam transaksi konsinyi ini sama biaya yang berkaitan dengan kegiatan penjualan barang atau disebut barang konsinyi ditanggung oleh konsinyor. Hal ini biasanya akan secara jelas dinyatakan dalam kontrak perjanjian yang disusun oleh kedua pihak, yaitu pihak konsinyor dan pihak konsinyi. Yang ketiga, barang yang tak terjual. Biasanya akan ada jangka waktu tertentu barang konsinyasi dititipkan di tangan konsinyi. Bila jangka waktu tersebut berakhir dan ternyata barang belum juga terjual, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada konsinyor tanpa sesuatu pembebanan biaya kepada pihak konsinyi. Yang keempat, harga jual barang konsinyasi. Dalam perjanjian konsinyasi, umumnya harga jual barang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh konsinyor dan konsinyi. Tidak boleh menjual barang konsinyasi dengan harga yang menyimpang dari harga yang ditetapkan tersebut. Alasan memilih penjualan konsinyasi. Bagi konsinyor, bagi pihak konsinyor, melakukan penjualan secara konsinyasi jelas akan mempengaruhi volume penjualannya dan sekaligus dapat memperluas pemasarannya. Alasan penting mengapa mereka memilih teknik penjualan konsinyasi dalam memasarkan produknya menurut Drebin adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk produk-produk tertentu, sebagaimana disebut berikut ini, penjualan konsinyasi mungkin merupakan cara yang paling efektif dalam memasarkannya atau memperluas pemasarannya. Produk-produk tersebut terutama adalah produk baru, produk yang harganya mahal, produk yang harganya sangat berfluktuasi, atau produk yang selama ini penjualannya dilakukan lewat dealer, ternyata tidak menguntungkan. Yang kedua, untuk produk-produk tertentu seperti padi-padian, ternak, dan hasil-hasil bumi, teknik penjualan konsinyasi akan sangat memungkinkan bagi para konsinyor untuk mendapatkan tenaga-tenaga penjual yang khusus atau spesialis yang amat menguasai bidang tersebut, sehingga dapat diharapkan memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiga, dengan teknik penjualan konsinyasi, para konsinyor masih dapat mengendalikan harga jual barang yang barangkali tidak memungkinkan bila dijual lewat cara atau teknik yang lain. Yang keempat, bukan hanya pengendalian atas harga jual barang yang dapat dilakukan dengan teknik ini. Pengendalian atas jumlah fisik barang pun juga dapat dilakukan oleh konsinyor, sehingga akan mempermudah bagi konsinyor dalam melakukan perencanaan produksi.
Bagi konsinyi, bagi pihak konsinyi, sistem penjualan konsinyasi jelas akan memberikan manfaat dalam bentuk diperolehnya pendapatan dari hasil penjualan konsinyasi, yaitu berupa komisi yang diberikan atas jasanya dalam memasarkan barang para konsinyor. Di luar manfaat tersebut, terdapat pula berbagai alasan lain mengapa pihak-pihak tertentu bersedia menjadi konsinyi guna memasarkan suatu barang tertentu. Drebin menyebutkan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, para pebisnis selalu senang dan bersedia untuk bertindak sebagai konsinyi dalam memasarkan setiap produk. Karena dengan sistem ini, konsinyi tidak akan menanggung risiko rugi meskipun barang konsinyasi itu gagal terjual. Konsinyi hanya berliabilitas untuk mengembalikan barang konsinyasi yang tidak laku terjual. Yang kedua, begitu pula halnya, para konsinyi akan terhindar dari kerugian yang timbul sebagai akibat dari barang yang rusak. Kerugian karena terjadi fluktuasi harga maupun barang yang kadaluarsa. Barang yang rusak, barang yang tak laku karena harga pasarnya turun, atau barang yang kadaluarsa sepenuhnya dapat dikembalikan kepada konsinyor. Yang ketiga, berbeda dengan sistem penjualan biasa, sistem penjualan konsinyasi tidak mewajibkan para konsinyi untuk mengeluarkan biaya operasi penjualan, seperti biaya iklan, biaya tenaga penjual, dan lain-lain. Keseluruhan biaya ini biasanya ditanggung oleh konsinyor. Yang keempat, para pebisnis juga akan tertarik untuk bertindak sebagai konsinyi dalam memasarkan suatu produk karena kebutuhan modal kerja untuk aktivitas ini sangat kecil. Konsinyi tidak perlu menyediakan modal kerja untuk membeli barang yang akan dijual. Begitu juga untuk kebutuhan dana lainnya yang berkaitan dengan barang konsinyasi. Metode akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Ada dua metode akuntansi yang dapat dipilih baik oleh pihak konsinyi maupun pihak konsinyor. Kedua metode tersebut adalah: yang pertama, metode laba terpisah. Transaksi-transaksi konsinyasi dipisahkan pencatatannya dari transaksi-transaksi penjualan biasa atau reguler, sehingga laba atau rugi yang timbul dari penjualan konsinyasi akan dapat diketahui secara tersendiri. Yang kedua, metode laba tak terpisah. Dalam metode ini, pencatatan atas transaksi-transaksi konsinyasi tidak dipisahkan dari pencatatan atas transaksi-transaksi penjualan biasa atau reguler, sehingga laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan konsinyasi tidak dapat secara langsung diketahui. Masalah barang konsinyasi belum laku sampai akhir periode. Dalam praktik adalah dimungkinkan bahwa sampai pada akhir periode tertentu, barang konsinyasi yang dikirimkan oleh konsinyor belum seluruhnya terjual oleh pihak konsinyi. Kondisi seperti akan sedikit merumitkan pihak konsinyor, terutama dalam perhitungan laba dari hasil penjualan konsinyasi tersebut. Kerumitan tersebut berkaitan dengan masalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik oleh pihak konsinyor maupun pihak konsinyi untuk barang konsinyasi yang belum semuanya terjual. Alinea berikut ini akan membahas mengenai masalah ini, baik dengan metode laba terpisah maupun metode laba tak terpisah, pada buku konsinyor dan juga konsinyi. Metode laba terpisah perlu dilakukan pemisahan biaya-biaya terkait dengan penjualan konsinyasi, yaitu antara biaya yang melekat pada barang yang sudah terjual dan yang belum terjual pada akhir suatu periode. Biaya-biaya tersebut meliputi ongkos kirim yang sudah dikeluarkan oleh konsinyor dan juga seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh konsinyi yang akan menjadi tanggungan pihak konsinyor. Yang kedua, biaya yang melekat pada barang yang belum terjual bersama-sama dengan nilai harga pokok persediaan pada akhir periode harus dikreditkan ke perkiraan konsinyasi keluar sebagai bagian dari persediaan yang akan dipindahkan ke sebelah debit perkiraan ini pada awal periode berikutnya. Metode laba tak terpisah. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak konsinyor dalam metode ini pada dasarnya sama seperti pada metode laba terpisah. Tetapi, penyesuaian untuk biaya yang ditanggung
tidak didahului dengan kata-kata konsinyasi keluar. Jadi, didebitkan ke perkiraan biaya yang ditangguhkan. Pencatatan pada buku konsinyi tidak memerlukan penyesuaian pada akhir periode, karena konsinyi hanya mencatat barang konsinyasi yang telah berhasil dijual dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengan barang konsinyasi serta pendapatan komisi. Dengan demikian, pencatatan untuk transaksi konsinyasi yang habis terjual dan tidak habis terjual adalah sama. Oke, sekian video dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.